Setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta baru dan yang lama dari perbendaraannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan yang pertama, Nabi Yeremia mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ia dapat menciptakan kita, membentuk kita, mengajar kita, mendewasakan kita, seperti dalam gambaran nubuat tentang tukang periuk. Nabi Yeremia diminta untuk mengingatkan bangsa Israel dengan mengambil contoh tukang periuk. Dia datang kepada pengrajin dan melihat bagaimana tukang periuk itu membuat bejana. Dia menyiapkan tanah liat, kemudian mencampurnya dengan air, mengaduk-aduknya sampai tanah liat itu menjadi lembut, dan kemudian dibentuklah menjadi sebuah bejana. Tetapi bisa jadi bahwa bejana itu tidak seperti yang diharapkan, maka kemudian dihancurkan lagi, dibentuk lagi, dan sesudah kira-kira sudah sesuai dengan kehendak si pengrajin, bejana itu kemudian dijemur, dipanaskan, dibakar di dalam api supaya ia menjadi keras dan awet. Jadi proses penciptaan atau proses pembentukan diri bangsa Israel itu digambarkan seperti tukang periuk yang membuat bejana dari tanah liat. Ini bisa menjadi gambaran bagi kita semua. Dalam penciptaan menjadi manusia yang baru sesuai dengan kehendak Allah, Allah juga membuat kita itu harus dibentuk. Dibentuk itu kadang-kadang harus melewati proses yang tidak enak, sakit. Dalam nanti proses kelahiran manusia baru itu juga akan mengalami hal yang sama. Seorang ibu akan mengalami kesakitan yang besar untuk melahirkan kehidupan baru. Tetapi proses itu harus dijalani, karena memang demikianlah membentuk manusia itu melalui berbagai macam peristiwa-peristiwa, jatuh bangun, suka duka, perjuangan, tetapi itu semua mau menggambarkan pembentukan pribadi sebagai manusia yang baik. Ada pepatah mengatakan seorang nahkoda yang hebat muncul bukan dari laut yang tenang, tetapi seorang nahkoda manusia kita ini juga sama seperti tukang periuk itu. Kalau belum sesuai dengan apa yang dikehendakinya, bejana itu akan dihancurkan, dijadikan lembut kembali, diolah kembali, kemudian nanti dibentuk, lalu dibakar supaya bejana itu menjadi mengkilat, menjadi bagus, kuat. Begitu juga kita.
dalam kehidupan kita juga sering mengalami pembentukan melalui mungkin peristiwa-peristiwa yang bagi kita sangat berat, perjuangan, pengorbanan, kerelaan untuk menderita. Karena dengan cara seperti itu kita dibentuk oleh Tuhan. Maka nanti keluarga baru pasti nanti juga akan mengalami jatuh bangun, gelombang yang pasang itu akan menghadang kehidupan keluarga. Tetapi percayalah bahwa Tuhan beserta kita. Tuhan senantiasa menyertai kita. Sebagaimana para murid yang naik perahu melintasi danau di Genesaret, mereka dihantam dengan badai yang besar, tapi Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jangan takut. Tuhan justru bertanya kepada para murid, mengapa kamu takut? Jangan takut, karena Tuhan ada di tengah-tengah perahu kita. Tuhan ada di dalam keluarga kita. Maka ketika terjadi badai, terjadi guncangan, terjadi tofan, terjadi pencobaan yang besar, kita datang kepada Tuhan. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, kami akan binasa. Sabda Tuhan selalu memberi ketenteraman, jangan takut. Maka juga nanti bagi keluarga yang sekarang ini bersyukur karena diberi momongan oleh Tuhan, nanti kita akan mengalami, kalau sudah punya anak itu, pusat perhatian kepada anaknya, dan nanti kita akan diganggu oleh banyak kesibukan karena kehadiran anak. Kurang tidur, harus ganti popok, harus memberi minum susu, macam-macam. Tetapi itulah pengorbanan, itulah cara Tuhan membentuk kita sebagai keluarga, sebagai manusia baru. Maka kita bersyukur atas anugerah momongan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tetapi kita juga mohon, semoga kita dapat menghadapi semua dengan sukacita, kegembiraan, siap sedia untuk melayani, siap sedia untuk mendampingi, siap sedia untuk membesarkan anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Semoga karunia Allah senantiasa melimpah kepada kita dan seluruh keluarga dengan berkat Tuhan yang senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mempercayakan kepada keluarga baru ini momongan yang akan lahir, maka kami mohon semoga Engkau selalu mendampingi dan menuntun mereka agar mengalami kasih karunia-Mu. Maka dengarkanlah doa-doa permohonan umat-Mu. Ya Tuhan, Engkau telah mempercayakan kehidupan kami dalam rahim Ibu Francisca Astri. Berkatilah ia dengan kesehatan, jasmani dan rohani. Kuatkan hatinya dalam menghadapi setiap tantangan dan limpahkanlah damai sejahtera agar ia senantiasa bersukacita dalam kasih. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau adalah sumber kehidupan. Kami menyerahkan bayi ini ke dalam tangan. Jagalah dia agar tumbuh sehat dan sempurna sesuai dengan kehendak-Mu. Lindungilah dia dari segala bahaya dan anugerahkanlah kepadanya masa depan yang penuh harapan dan sukacita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah menghendaki keluarga menjadi tempat bertumbuhnya cinta dan iman. Berkatilah keluarga ini agar mereka selalu mengandalkan-Mu dalam suka dan duka. Anugerahkanlah kebijaksanaan dan kesabaran sehingga mereka dapat menjadi orang tua yang penuh kasih dalam membimbing anak
yang akan Engkau percayakan kepada mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang menciptakan kehidupan dan menumbuhkannya dalam kasih. Kami mohon, dampingilah ibu yang mengandung ini dalam setiap tahap kehamilannya hingga saat persalinan tiba. Berilah dia ketenangan, kesehatan, dan kekuatan untuk melahirkan anaknya dengan selamat. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa permohonan kami panjatkan ini melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita siapkan persembahan. Saudara-saudari, marilah kita berdoa supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkatilah roti dan anggur ini dan perkenankanlah kami menerima Putra-Mu yang menjadi rezeki kehidupan kami. Kami membawa persembahan ini untuk keselamatan hamba-Mu keluarga baru ini yang Kau beri naungan. Semoga mereka mengalami sukacita, kegembiraan karena berkat-Mu yang melimpah demi Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-Mu. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebagaimana dengan pengantaran Putra-Mu terkasih, Engkau menciptakan umat manusia, demikian pula Engkau membaharuinya dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah seluruh alam ciptaan mengabdi Engkau, semua yang ditebus memuji nama-Mu, dan segala orang kudus-Mu sehati sejiwa meluhurkan Dikau. Kami pun bersama semua malaikat memasukkan Dikau dengan pujian yang indah tanpa henti sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga.